warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Susila, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 1 Atap Mahanggin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita semua bisa tetap mengikuti pelajaran kita seperti hari ini ya. Nah, sekarang lagi pandemi ya, ada baiknya kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Robi, tolong dipimpin untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa secara agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu mau absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sekarang Ibu tanya, sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah. Modulnya sudah dibawa, buku cetaknya sudah dibawa. Bawa. Ya, sekarang dibuka ya. Nah, pelajaran kita hari ini ada banyak kegiatan. Ya, pertama itu kita akan melakukan pretest. Ya, yang kedua kita akan mengamati foto dan video. Nanti ada juga temannya yang memperagakan di depan. Ya. Nah, setelah itu nanti kita akan berdiskusi. Ya, nanti berdiskusi. Setelah itu nanti ada LKPD yang kita kerjakan ya, berdiskusi kelompok, mengerjakan LKPD. Terus nanti juga dari kelompok ada yang perwakilan presentasi. Ya. Nah, setelah presentasi nanti kita akan sama-sama menyimpulkan ya. Setelah menyimpulkan nanti kita refleksi, setelah refleksi nanti ada poster ya. Sudah siap, Nak? Siap. Semangat? Oke, kita ke kegiatan pertama. Apa kegiatan pertama tadi? Pretest. Oke, sekarang kita siap-siap untuk pretest ya. Nah, ini ada soalnya. Kerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Sudah. Kalau sudah silakan kumpulkan. Nah, setelah Ibu lihat dari hasil pretest kalian ini ya, ternyata masih banyak yang belum mengetahui atau belum memahami pelajaran kita hari ini, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup, dan juga perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup ya. Biar kalian lebih memahami ya, lebih memahami materi tadi, jadi kalian harus mengikuti pelajaran hari ini dengan baik ya. Semangat. Masih semangat.
dua orang untuk mempraktekkan bermain bola. Ya, berdua, ayo. Depan. Radit sama Heru ya. Nah, ini bolanya. Yang lain perhatikan. Kalian amati temannya bermain bola. Makasih ya Radit dan Heru. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, nah Radit sudah melihat temannya bermain bola. Sekarang kalian melihat ini. Apa ini? Robot. Nah, kalian perhatikan robot ini. Nah, robot ini tadi sudah kalian perhatikan. Sekarang ibu mau bertanya, dari gambar ini, dari teman-temannya ini, apa sih kesamaan robot dan teman-temannya yang bermain bola tadi? Yo, siapa yang tahu? Oh, kesamaannya, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, Radit, apa Dit? Bergerak, sama-sama bergerak. Kasih tepuk tangan untuk Radit. Nah, iya ya. Jadi dia tadi setelah ibu hidupkan, dia bergerak, ya. Nah, terus tadi Radit dan Heru main bola tadi bergerak tidak? Bergerak. Jadi sama-sama bergerak. Oke, sampai di sini paham ya, Nak, ya? Sekarang setelah melihat gambar, melihat temannya tadi, sekarang ada video, ya. Ini videonya, perhatikan ke depan. Kalian amati video. Benda hidup dapat tumbuh besar, bertambah berat dan tinggi. Contoh benda hidup adalah tumbuhan. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Contohnya adalah mobil. Selamat belajar. Sudah jelas videonya tadi? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, gambar dan video dan semuanya itu tadi, itu ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Ya, apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini adalah, nah ini kita mau mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan perbedaan makhluk hidup dan tak hidup. Nah, pelajaran kita hari ini ada tujuannya, ada tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan. Coba siapa yang membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Coba Welda. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati video dan juga literasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan dipandu LKPD. Peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dengan percaya diri. Terima kasih ya Welda. Nah, ini anak ya, tujuan pembelajaran kita tadi ada di 3, ya, seperti yang dibacakan oleh teman kita tadi, ya. Contoh makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar. Nah, jadi pelajaran kita hari ini ada tujuannya dan juga ada penilaiannya, ada proses penilaian. Ya, penilaian pertama itu penilaian sikap, ya. Jadi sikap kalian di kelas ini dinilai. Yang kedua ada nilai kelompoknya, ya, ada nilai kelompok. Jadi nanti kalian akan bekerja kelompok, nanti ada nilainya, ada nilai kelompok, ada nilai individu. Nilai individu itu keaktifan kalian, ya, aktifan kalian dalam berkelompok, ya. Oke, paham nggak? Alhamdulillah, tetap semangat. Ya, bagus. Dari video tadi yang telah kita tonton sama-sama, ya, dari melihat gambar robot dan juga gambar anak-anak sedang bermain bola, ya. Tadi juga ada temannya yang mempraktekkan dan juga ada robot yang sedang berjalan, ya, tadi. Nah, pertanyaan apa yang ada di pikiran kalian? Coba disebutkan. Siapa? Sebanyak mungkin. Silakan. Robi. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Ya, bagus. Yang kedua, siapa lagi?
makhluk hidup itu seperti apa, ya benda tak hidup itu seperti apa. Ada lagi? Ya Aprilia, apa Aprilia? Apa Ya. sih perbedaan dari mobil dan alat berlari tersebut? Oke, nah untuk mengetahui itu tadi, ya, mempelajari pelajaran hari ini, kalian bisa menjawab pertanyaan kalian tadi. Nanti kelompok atau mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya, ibu bagi dulu kelompok, ya. Ibu bagi dulu kelompok. Dengarkan kelompok 1 Yunita, Kiki Anggraini, Aprilia, Anissa Febriani. Itu kelompok 1. Silakan dibentuk kelompok tempat duduknya, ya. Yang kedua, Siti Komima, Melda, Nuraini, Santri. Sekarang ini LKPD-nya. Bagikan dulu. Sebelum kalian mengerjakan, Ibu jelaskan terlebih dahulu cara-cara mengerjakan LKPD. Di situ ada tabel pengamatan 2.1. Ya, ada tabel pengamatan 2.1. Itu perintahnya kalian hanya memberikan centang, ya, untuk kolom 1 dan 2. Kolom berikutnya itu keterangan. Terus yang berikutnya ada soal. Ya, ada soal, ada sedikit soal, soalnya dikerjakan. Paham anak-anak? Paham. Silakan kerjakan. Sudah? Sudah belum? Sudah semua? Kalau sudah, siapa yang maju ke depan, yang mau maju ke depan, yang presentasi? Yang mau presentasi? Kelompok? Kelompok 1, oke, kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Aprilia Resika, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Yunita, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kiki Anggraini. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan kami tentang makhluk hidup dan tak hidup. Dari hasil pengamatan, apakah benda-benda yang mempunyai ciri yang sama? Ayam dan tanaman pisang termasuk makhluk hidup karena dapat bergerak, tumbuh dan berkembang biak. Tas, pena dan mobil bukan makhluk hidup karena tidak dapat bergerak, tidak memerlukan nutrisi, tidak dapat tumbuh, tidak dapat berkembang biak. 2. Apakah perbedaan ciri antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang tampak dari hasil pengamatanmu? Perbedaannya yaitu makhluk hidup bernapas, dapat bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak. Sedangkan benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bernapas, tidak dapat bergerak dan tidak tumbuh dan tidak berkembang biak. 3. Robot dan manusia sama-sama bergerak. Apakah robot dan manusia termasuk makhluk hidup? Tidak, robot bukan makhluk hidup karena robot tidak memenuhi syarat sebagai makhluk hidup. Robot dapat bergerak hanya karena bantuan mesin atau baterai, bukan dapat bergerak sendiri seperti makhluk hidup. Baiklah, itulah hasil dari pengamatan kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Sesi pertama akan diisi oleh 2 pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Nah, jadi kata kelompok 1
1 dibukanya 2 pertanyaan ya. Nah, 2 pertanyaan. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ayo. Saya. Ya, itu. Silakan kepada santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Marinda, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan makhluk hidup serta sebutkan ciri-cirinya. Masih adakah teman yang mau bertanya? Ayo, apa lagi? Yang ingin bertanya? Ya. Silakan kepada Anissa. Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayutanza. Saya ingin bertanya, sebutkan contoh-contoh benda tak hidup. Baiklah, untuk sesi pertama kami tutup. Kami meminta waktu untuk menjawabnya. Ya. Silakan. Kalau tidak bisa menjawab, bisa dilemparkan kepada kelompok lain ya. Kalau misalkan kelompok 1 kesulitan untuk menjawab, bisa dilemparkan atau minta bantuan dengan teman-teman kelompok lain. Ya, kelompok yang lain juga mencari jawaban yang ditanyakan oleh teman-temannya tadi. Ya, kalau bisa membantu temannya, kelompok 1 nanti dibantu temannya. Bagaimana kelompok 1? Apakah bisa menjawab? Bisa, oke. Silakan. Baiklah, pertanyaan dari santri akan dijawab oleh Yunita. Oke. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya akan menjawab pertanyaan dari santri Mawarinda dari kelompok 2. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan makhluk hidup serta sebutkan ciri-cirinya? Makhluk hidup adalah makhluk sosial yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Ciri-cirinya yaitu bisa bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan lain sebagainya. Apakah sudah jelas untuk saudara sampai? Baiklah, dari jawaban tersebut saya sudah jelas dan paham. Ya, sudah jelas. Betul. Baiklah, pertanyaan dari Anissa akan dijawab oleh Kiki Anggraini. Perkenalkan, nama saya Kiki Anggraini. Saya menjawab pertanyaan dari Anissa dari kelompok 4. Sebutkan contoh-contoh benda tak hidup. Contoh benda tak hidup yaitu kursi, meja, pulpen, buku, dan lain. Apakah sudah jelas? Baiklah, saya sudah jelas. Oke. Baiklah, kami akan membuka sesi kedua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, dibuka sesi kedua oleh kelompok 1. Teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Berapa pertanyaan? 2 pertanyaan sesi kedua. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ayo, moderator, ada yang ingin bertanya? Kami persilakan untuk Robi. Ya, Robi. Perkenalkan, nama saya Robert Koderi, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa ciri-ciri benda tak hidup? Ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilakan untuk Belanda. Perkenalkan, nama saya dari Dunia, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, robot dan manusia sama-sama bergerak. Apakah robot dan manusia termasuk makhluk hidup? Jelaskan. Baiklah, untuk teman-teman sekalian, kami meminta waktu untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Ya, silakan.
Baiklah, perkenalkan nama saya Sukadrani. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Robi dari kelompok 3. Apa ciri-ciri benda tak hidup? Ciri-cirinya adalah 1. Tidak bisa bernapas. 2. Tidak memerlukan nutrisi. 3. Tidak tumbuh dan berkembang. 4. Tidak dapat menerima rangsangan. Bagaimana saudara Robi, sudah jelas? Saya sudah jelas dan paham. Baiklah, untuk pertanyaan dari Welda, saya akan menjawabnya sendiri. Robot dan manusia sama-sama bergerak. Apakah robot dan manusia termasuk makhluk hidup? Jelaskan. Tidak, robot bukan makhluk hidup karena robot tidak memenuhi syarat sebagai makhluk hidup. Robot dapat bergerak hanya karena bantuan mesin atau baterai, bukan dapat bergerak sendiri seperti makhluk hidup. Apakah sudah jelas, saudara Welda? Saya sudah jelas. Baiklah, dari pengamatan kami, saya akan menyimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup yaitu dapat bernapas, bergerak, berkembang biak, sedangkan ciri-ciri makhluk tak hidup yaitu tidak dapat bernapas, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa berkembang biak. Makhluk hidup adalah makhluk sosial yang dapat beradaptasi dengan lingkungan. Ciri-cirinya yaitu bisa bernapas, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Contoh benda tak hidup yaitu kursi, meja, pulpen, buku, dan lain sebagainya. Ciri benda tak hidup yaitu tidak dapat bergerak, tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa berkembang biak. Robot dan manusia sama-sama bergerak. Apakah robot dan manusia termasuk makhluk hidup? Jelaskan. Tidak. Tidak, robot bukan makhluk hidup karena robot tidak memenuhi syarat sebagai makhluk hidup. Robot dapat bergerak hanya karena bantuan mesin atau baterai, bukan dapat bergerak sendiri seperti makhluk hidup. Itulah hasil dari pengamatan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, tadi sudah kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok 2, 3, dan 4 ya, apakah pengamatan kalian, hasil pengamatan diskusi kalian ada yang berbeda? Berbeda dari kelompok 1 tadi. Ya, kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 apa? Kelompok kami beda. Tumbuhan tidak bergerak, sedangkan kelompok 1 bergerak. Tumbuhan itu bergerak, sedangkan kelompok 1 tidak bergerak. Terbalik ya. Kelompok 1 bergerak, kelompok 2 tidak bergerak. Nah, kelompok lain sama? Oke, sama semua. Kelompok 2 dan 3 sama. Kelompok 3 dan 4 sama. Kelompok 2 yang beda. Nah, kira-kira siapa yang tahu? Katanya tumbuhan itu bergerak, kata kelompok 1 ya. Kelompok 2 tidak bergerak. Siapa yang bisa menjelaskan? Sebenarnya tumbuhan itu bergerak atau tidak? Bergerak. Bergerak. Coba kelompok 1 kalau bisa menjelaskan. Siapa yang mau menjelaskan? Ayo. Ayo, Aprilia. Karena tumbuhan itu peka terhadap rangsangannya. Nah, karena tumbuhan itu peka terhadap rangsangan. Contohnya apa? Putri malu. Contohnya putri malu. Kalau putri malu itu peka terhadap rangsangan seperti apa? Kalau disentuh dia menutup. Kalau disentuh daunnya akan menutup. Nah, itu menurut kelompok 1 itu tumbuhan itu bergerak. Ya, benar ya? Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Nah, jadi ya anak-anak, untuk tumbuhan itu ya benar, tumbuhan itu bergerak ya, dia bergerak. Ada yang bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Dia akan bergerak mengikuti cahaya matahari. Ada juga ya bergerak karena sentuhan ya, seperti putri malu ya, kena rangsangan disentuh akan menutup, maka daunnya akan menutup, itu akan melakukan pergerakan. Memang tumbuhan itu bergeraknya tidak seperti makhluk hidup lainnya, seperti manusia. Kalau manusia bisa berlari, bisa berjalan, bisa apa lagi nak? Berenang, terus apa lagi? Berjalan tempat. Kalau hewan bisa terbang. Bisa terbang. Ya, kalau Robi bisa terbang nih? Tidak. Oke. Nah, sekarang kelompok lain sudah sama semua? Sama semua kelompok lain? Sama. Berarti dapat kita simpulkan ya, apa itu ciri-ciri makhluk hidup?
Ciri-ciri makhluk hidup. Yunita, Yunita. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu dapat bernapas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, Ya. makan terhadap orang sesama. Iya, perbedaan makhluk hidup dan tak hidup. Apa sih perbedaannya? Ya, kelompok satu terus coba. Santri. Makhluk hidup itu berbeda dengan benda tak hidup. Makhluk hidup ditandai dengan gejala kehidupan, sedangkan makhluk tak hidup tidak mempunyai ciri-ciri makhluk hidup atau gejala kehidupan. Ya, coba kalian sebutkan. Ya, sebutkan yang ada di sekitar kita itu benda tak hidup. Siapa yang bisa? Bu. Coba. Radit. Meja. Meja. Ya. Apalagi? Ya. Siti. Pot bunga boleh. Ya. Robi apa nih? Apa tulis? Papan tulis. Nur. Apa Nur? Buku. Violet. Ya. Apa violet? Pensil. Apa lagi? Nuraini. Papan tulis. Ya. Lagi? Yunita. Sepatu. Oke, ya banyak ya. Oke, kalian semua masih semangat? Ya, nah sekarang sebutkan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yuk. Ayo. Heru dulu, itu mau dengar suara Heru. Manusia. Manusia. Ya, satu lagi. Anissa. Hewan. Hewan. Satu lagi. Wenda dulu. Tumbuhan ya. Ada manusia, ada hewan dan ada tumbuhan. Bagus. Kita sudah menyimpulkan sekarang ya. Tujuan kita tadi kira-kira tercapai tidak? Baik. Apa saja tadi tujuan kita? Dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dengan percaya diri. Ya, kita dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup. Oke, terus yang kedua tujuannya tadi apa? Ya, Radit. Dapat membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Dapat membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga, tujuan kita yang ketiga. Dapat menyebutkan contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang ada di sekitar. Nah, jadi kita sudah dapat memberikan contoh ya atau menyebutkan contoh makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar. Contohnya yaitu tadi makhluk hidup tadi apa tadi? Manusia. Nah, kalau benda tak hidup yang ada di sekitar, ada kursi, terus ada buku, ada papan tulis, apa lagi? Mistar, ya. Penghapus, masker, oke, semuanya sudah paham. Berarti tujuan kita Jadi kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Tangan untuk kita semua. Oke, nah kalau kita sudah menyimpulkan, kita sudah mencapai tujuan kita pembelajaran kita hari ini. Sekarang tugas LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau kita sudah di akhir pelajaran, biasanya kita melakukan postes. Sudah siap untuk postes?
ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini, ya. Sebatas mana dapatnya ilmu kalian yang kalian dapat hari ini, ya. Jadi Ibu lihat dari nilai pos. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Harus jujur. Ada yang sudah? Sudah. Semua? Sudah. Semua silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Kalau sudah semua, silakan dikumpulkan ke depan. Oke, sudah sampai semua? Sudah. Semua ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya yaitu refleksi. Nah, ya. Apa itu refleksi? Refleksi itu kira-kira apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa pesan dan kesannya? Ya. Oke, siapa yang ingin menyampaikan? Ayo. Saya Ya, coba Santri. menurut saya dari pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Dan melihat video serta melihat teman-teman sedang main bola. Tepuk tangan yang Santri. Ya. Siapa lagi yang ingin menyampaikan manfaatnya? Ayo. Ya. Apa ini kita? Manfaatnya adalah kami dari tidak tahu menjadi tahu apa itu makhluk hidup. Ya, jadi dari tidak tahu menjadi tahu apa itu makhluk hidup. Kata Yudita. Yang lain ayo. Coba bisa. Kami bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Iya, mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Ya, banyak mendapatkan ilmu. Ayo, siapa lagi? Mendapatkan apa lagi? Coba dari kelompok 3. Apa? Kelompok 3. Ayo. Mengetahui apa itu makhluk hidup. Iya, dapat mengetahui apa pengertian dari makhluk hidup. Dari kelompok 4. Coba, dari kelompok 4. Ya, Dapat mengetahui dan contoh-contoh benda tak hidup. dapat mengetahui contoh-contoh dari benda tak hidup. Oke, setelah refleksi, kita akan mengumumkan kelompok yang terbaik. Nah, kira-kira kelompok mana ya? Kelompok yang terbaik? Kelompok kami, Bu. Kelompok yang terbaik jatuh pada kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Kenapa? Karena kelompok 1 lebih aktif. Untuk kelompok lainnya nanti lebih aktif lagi ya. Ya. Karena pelajaran kita sudah habis ya. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya yaitu klasifikasi benda berdasarkan cirinya. Ya. Jadi kalian di rumah mempelajari tentang materi klasifikasi
berdoa. Ya, karena pelajaran kita sudah habis. Ada baiknya kita tutup dengan berdoa. Keluarga silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa secara agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Robi. Baiklah anak-anak, karena pelajaran kita sudah habis, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.